Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk surat Yusuf ayat ke-99 dan 100. Ayat ke-99. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala dkhulu misra insyaallahu aminin. Maka tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf, ya, Yusuf merangkul ibu bapaknya, abawaihi gitu ya. Jadi ini kedua ibu bapaknya. Abawaihi eh, Abawaihi ini fokusnya lebih ke bapak, jadi lebih kepada yang memberikan nafkah. Ada yang satu lagi itu walidaini, ya, kedua orang tuanya, tapi lebih fokus ke ibu, ya, bahasanya. Kalau abawai itu lebih fokus kepada bapak. Dua orang sama artinya adalah orang tua, tapi kalau untuk abawai ini adalah orang tua sebagai makna untuk memberikan nafkah atau lebih ke abah, ya, bapak. Ada yang satu lagi tuh orang tua itu diartikan sebagai walidaini. Kedua orang tua, walidaini itu lebih fokusnya kepada ibu, ya, yang melahirkan dan membesarkan gitu ya. Wa qala dkhulu falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi, merangkul ibu bapaknya, wa qala, dan dia berkata, wa qala dkhulu misra insyaallahu aminin, masuklah kamu ke negeri Mesir insyaallah dalam keadaan aman. Ada beberapa poin yang hendak saya bahas di sini, tetapi sebelum kita masuk ke poin yang penting, kita coba lihat bahwa di sini dikatakan udkhulu, ya, masuklah kalian semua. Ini sebenarnya, jadi konteksnya di sini bukan hanya untuk kedua ibu bapaknya. Karena kalau misalkan dia mengatakan masuklah kalian berdua, itu berarti bahasa Arabnya seharusnya waqala dkhula, ya, masuklah kalian berdua. Tapi kalau untuk masuklah kamu eh, tunggal gitu ya, mufrad, itu jadinya waqala dkhul. Tapi di sini karena dia bentuknya adalah jamak, waqala dkhulu, ya, masuklah kalian. Arti yang sebenarnya itu yang lebih tepat sebenarnya masuklah kalian semua. Siapa? Bapak, Ibu, maupun seluruh anggota keluarganya, saudara-saudaranya, ipar-iparnya Nabi Yusuf, keponakan-keponakan Nabi Yusuf gitu ya. Ada yang mengatakan sampai 80 orang, 70 orang, wallahu alam. Ya, yang jelas dia nanti akan terbagi-bagi menjadi 12 suku termasuk Nabi Yusuf gitu ya, termasuk Nabi Yusuf. Nanti Bani Israel akan terbagi-bagi menjadi 12 suku. Nabi Yusuf ini nanti dia, kalau menurut perjanjian lama Bible itu, Nabi Yusuf juga menikah, bukan dengan Zulaikha. Jadi saya tidak tahu ini dari mana Yusuf ini dikatakan menikahi Zulaikha, wallahu alam, karena di perjanjian lama pun Yusuf tidak dikatakan menikah dengan Zulaikha, ya, bukan Zulaikha, ya, pasangan Nabi Yusuf kalau menurut Bible juga. Nah, di sini karena dikatakan masuklah kamu negeri Mesir, kemungkinan besar Nabi Yusuf di sini menyambut keluarganya di gerbang pintu Mesir, ya. Atau di sini bisa juga bermakna ini adalah semacam selamat datang saja. Walaupun di kantor ya, tapi dia mengucapkan selamat datang di Mesir gitu ya. Bisa diartikan dua makna. Pertama, bisa jadi memang Nabi Yusuf itu benar-benar menyambut mereka di pintu gerbang negeri Mesir, ya. Tapi ini juga bisa bermakna selamat datang ya, pengertian yang tadi bahwa dia menyambut di pintu gerbang, atau bisa juga di kantor, dan ini benar-benar dia hanya sebagai ucapan selamat datang saja. Ya, udkhulu misra insyaallahu aminin. Kalau untuk yang pernah ke negeri Mesir, ini di airportnya ada kalimat ini. Ya. Jadi kalimat ini dalam Al-Quran itu diabadikan oleh pemerintah Mesir dengan meletakkan kata-kata ini di airport. Udkhulu misra insyaallahu aminin. Masuklah ke negeri Mesir insyaallah dalam keadaan aman. Gitu ya. Aman dari apa? Aman dari kelaparan. Dan apabila kelaparan, orang-orang cenderung melakukan tindakan kriminal, ya, kecenderungan kriminal akan meningkat, ya. Maka di sini juga aman dari tindakan kejahatan, gitu ya. Buktinya apa bahwa di negeri Mesir itu di saat itu kondisinya tidak aman? Buktinya adalah ketika
Yakub mengambil sumpah kepada saudara-saudara Nabi Yusuf, maaf, untuk melindungi Bunyamin, kecuali ketika mereka benar-benar sudah dikepung musuh sehingga tidak berdaya, gitu ya. Ini ada di surat Yusuf ayat ke 66, gitu ya. Yang dikatakan qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan minallahi la ta'tunnani bihi illa ayyuhata bikum. Jadi Yusuf berkata, tidak akan saya lepaskan Bunyamin dengan kalian kecuali kalian telah mengambil sumpah atas nama Allah, gitu ya. Tunnani bihi, ya, ke atas mausiqam minallahi, bahwa kalian akan tetap akan tetap mengembalikan Bunyamin kepadaku, kecuali jika kalian semua dikepung musuh, ya, binasa oleh kepungan musuh. Jadi memang saat itu karena keadaan kelaparan, ya saya ulangi lagi ya, maaf ya kalau kurang jelas. Qala lan ursilahu ma'akum. Yakub berkata, tidak akan sekali-kali saya lepaskan Bunyamin bersama kalian hatta tu'tuni maufiqam minallah, sampai kalian mengambil sumpah atas nama Allah, la ta'tunnani bihi, bahwa kalian akan membawa dia kembali kepadaku, illa ayyuhata bikum, kecuali kalian binasa karena kepungan musuh, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, berarti di sini Yusuf seolah-olah dia mengatakan selamat datang di Mesir, ya. Karena sama seperti hanya di bandara, ya, ini ucapan selamat datang ini tidak selalu berada di perbatasan Mesir, kan gitu ya. Bisa juga di Mesir. Mesir itu perbatas apa namanya? Kalau yang namanya ucapan selamat datang kan tidak harus selalu di perbatasan. Bisa juga di bandara misalnya. Bisa juga di pelabuhan, gitu ya. Jadi tempat di mana orang turun, gitu ya. Walaupun itu sudah jauh di dalam negeri Mesir, gitu. Jadi bisa bermakna dua. Pertama, memang Nabi Yusuf menyambut dan mengucapkan selamat datang di pintu gerbang, atau bisa juga ini di kantor lalu sebagai ucapan selamat datang biasa. Nah, berikutnya di sini dikatakan Yusuf merangkul ibu bapaknya, kedua ibu bapaknya. Saya pernah bilang di awal-awal, kalau ibu-ibu di sini masih ingat, yang konsisten ikut dari awal Bu Umi ya, itu bahwa ibu dari Nabi Yusuf itu sudah meninggal kalau menurut Bible. Nah, di sini dikatakan ada ibu bapaknya masih ada, ibunya masih ada. Kalau bapaknya jelas masih ada. Kalau ibunya kok tiba-tiba muncul di sini, begitu ya. Nah, ini ada beberapa penjelasan ulama yang akan saya jelaskan lebih lanjut di sini, ya. Ini saya dapatkan dari salah satu web, ya. Ini juga diterangkan oleh Nu'man Ali Khan, ya. Kita lihat ini adalah nasab dari Ibrahim berdasarkan berdasarkan perjanjian lama dulu ya. Karena kita ada sedikit yang kita perlu singgung di sini, ya, supaya menjelaskan apa yang menjadi perbedaan Al-Qur'an dengan Bible dalam menerangkan kisah Nabi Yusuf ini. Karena ini kisah Nabi Yusuf sudah di akhir-akhir. Ya, jadi sebelum saya lanjut ke gambar, Yusuf dan Binyamin berasal dari ibu yang berbeda. Ini adalah kesepakatan ulama. Yusuf dan Binyamin, maksud saya Yusuf dan Binyamin ini ada salah ketik. Yusuf dan Binyamin ini berasal dari ibu yang berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Paham ya? Maaf, ini harusnya Yusuf dan Binyamin berasal dari satu ibu, di mana ibu ini berbeda dengan ibu-ibu dari saudara-saudaranya yang lain. Saudaranya yang bersepuluh itu juga masing-masing dari ibu yang berbeda-beda. Ya, ini bahasanya agak rancu, mohon dipahami di situ. Yusuf dan Binyamin berasal dari ibu yang berbeda. Itu maksud saya adalah Yusuf dan Binyamin adalah berasal dari ibu yang berbeda dari saudaranya yang lain. Sedangkan Yusuf dan Binyamin itu sendiri berasal dari mereka saudara sekandung. Dalilnya ada di surat Yusuf ayat ke-8, ya. Ini juga ini kan dijelaskan dalam Al-Qur'an, ya. Dalam surat Yusuf ayat 8, id qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana la fi dhalalim mubin. Ingatlah ketika mereka mengatakan sungguh Yusuf dan saudaranya, satu orang saudaranya lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita, sedangkan kita adalah satu kesatuan yang kuat. Ya, sesungguhnya ayah kita berada dalam kesesatan yang nyata.
Ya, ini berarti menandakan bahwa Yusuf dan Bunyamin adalah saudara kandung. Ya, berbeda dengan yang lain. Ya. Karena kalau tidak mereka akan memasukkan Yusuf dan saudaranya sebagai bagian dari mereka. Tapi ini tidak. Berarti Yusuf dan Bunyamin berasal dari ibu yang berbeda. Ya, maksud saya ibu yang berbeda dari yang lain, gitu ya. Ini juga ada di surat Yusuf ayat 58 59. Ayat 58, wajaa ikhwatu Yusufa fadkhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Ayat 59-nya ya. Walamma jahazahum bijahazihim, ya, dan ketika dia memasukkan perbekalan ke dalam tas-tas mereka, kantong mereka, qala tuni bi akhil lakum min abikum. Yusuf berkata, bawalah kepadaku saudara kalian yang berasal dari satu ayah. Ya, satu ayah. Berarti beda ibu gitu kan ya. Di ayat ke-59 ini dijelaskan bahwa Yusuf dan Bunyamin juga berasal dari satu ibu yang berbeda dari yang lain. Juga di surat Yusuf ayat ke-69. Surat Yusuf ayat ke-69. Walamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi akhahu. Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, maka dibawalah kepada Yusuf saudaranya. Ya. Kemudian satu lagi ini sebenarnya tapi tidak tertulis, ya saya lupa ya. Ada di surat Yusuf ayat ke-77. Qalu iyasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl. Dan mereka berkata, jika dia mencuri, maka telah pula mencuri saudaranya yang terdahulu. Berarti di sini berkali-kali dikatakan Yusuf dan Bunyamin satu saudara. Ya, sedarah, satu kandung gitu ya. Nah, kalau di di Perjanjian Lama, kita lihat yang di dalam kotak putus-putus ya, Yakub itu saudaranya, dia adalah anaknya Ishak gitu ya, anaknya Ishak. Kemudian ini kalau misalkan di di Perjanjian Lama sangat detail yang seperti ini ya. Tapi kita jangan terlalu, kalau untuk nasab kita hanya sekilas lalu saja, tidak apa-apa, tapi kita jangan terlalu masuk ke dalam inti ceritanya, karena kalau dalam cerita ini luar biasa, ini isinya isinya Perjanjian Lama ini, di mana Nabi Lut misalkan dia berzina dengan anak perempuannya, ya, anak kandung, berzina, melakukan hubungan mahram ya. Kemudian ada juga Nabi Daud yang merampas istri dari pasukan komandan perangnya. Jadi untuk nasab ini kita bisa ambil, tapi kalau misalkan untuk cerita maka kita harus hati-hati. Ya, jadi sini Yakub itu adalah anak dari Ishak. Yakub punya saudara bernama Esau ya, ini versi Bible sekali lagi. Kemudian Esau ini tadinya dijodohkan dengan Leah ada tulisan di situ ya, Jacob ya. Itu di situ ada 4 istri di bawahnya. 2 istri, tapi kemudian mendapatkan 2 milkul yamin ya, budak yang kemudian memberikan anak sehingga disebut umul walad nanti. Ya. Leah ini tadinya mau dinikahkan dengan Esau, tapi Leahnya tidak mau begitu. Katanya begitu versi Perjanjian Lama. Kemudian Jacob ini sejak awal mau dinikahkan dengan Rachel. Rachel kalau bahasa ininya, bahasa Inggrisnya atau bahasa versi Perjanjian namanya Rachel. Akhirnya bapak dari Rachel dan Leah ini kemudian akhirnya menikahkan Leah terlebih dahulu dengan Yakub, gitu ya. Ada semacam tipuan yang dilakukan oleh Laban ya, sehingga Yakub menikahi Leah terlebih dahulu ya, dengan mas kawin 7 tahun bekerja di bawah Laban. Jadi dulu itu memang di kitab-kitab Perjanjian Lama atau di Bible ini banyak sekali diceritakan, dan di kita juga sih, tapi kalau di Islam, di Al-Quran secara eksplisit untuk Nabi Musa nanti. Nabi Musa bekerja ya selama 8 tahun yang ditambah 2 tahun untuk sebagai mas kawin. Di sini juga sama, Yakub ya, dia harus bekerja ke Laban ya selama 7 tahun sebagai mas kawin untuk Leah.
Kemudian nanti ditambah 7 tahun lagi karena Yakub nanti akan menikahi adiknya yakni Rachel. Nah, sejak awal Yakub ini lebih mencintai Rachel daripada Leah, begitu kan ya? Nah, kita harus pahami kalau dalam Islam tidak boleh ya menikahi adik kakak sekaligus, laki-laki haram menikahi saudari kandung dari istri, itu haram ya kalau masih hidup. Kalau sudah wafat boleh, tapi kalau maksudnya kalau seorang seperti Utsman bin Affan, beliau menikahi Ummu Kulthum setelah Ruqayyah wafat. Tapi kalau misalkan masih hidup, maka tidak boleh digabungkan dalam satu pernikahan ya. Jadi madu gitu ya, itu nggak boleh. Nah, kemudian Leah ini menghasilkan anak. Ada sekitar 6 anak. Satu diantaranya 6 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Ya, ini juga kalau versi Bible ini nanti anak perempuan ini nanti mengalami apa ya? Perudah paksa ya. Itu makanya kalau kisah-kisah dalam Bible ini kita harus hati-hati karena banyak sekali sesuatu yang sangat-sangat apa ya, tidak layak masuk ke dalam kitab suci sebenarnya ya. Kalau menurut versi kita ya, kalau menurut versi mereka mungkin mereka akan menjadikan itu sebagai pelajaran, wallahu a'lam. Tapi kalau untuk kita ini banyak sekali kisah-kisah yang saya pikir yang kita lihat itu sangat jauh dengan cara Al-Quran bercerita gitu ya, karena memang fokusnya beda. Di sini Leah punya 6 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Lalu Leah menikahkan pembantunya ya atau budaknya Zilpah kepada Yakub. Rachel itu juga menikahkan budaknya Bilhah kepada Yakub gitu ya. Nah, dari semua perempuan ini nanti Yakub mendapatkan anak dari semuanya. Ya, dari Rachel, Joseph, Yusuf dan Binyamin. Dari Bilhah ada Dan, Naphtali, dari Leah, Ruben, Simon, Levi, Judah, Isakar, Zebulun dan anak perempuan Dinah. Zilpah itu punya anak laki-laki Gad dan Asher. Di dalam Islam nama yang disebutkan hanya Yusuf. Hanya Yusuf ya, dan kita tidak peduli siapa yang berkata siapa yang hendak membunuh Yusuf secara langsung, siapa itu tidak peduli. Mereka seringkali dianggap sebagai satu kesatuan, kecuali di akhir nanti ya, bahwa ketika salah seorang di antara mereka kemudian mulai ada rasa taubat dalam hatinya gitu ya. Yakni di ayat ke 80 gitu ya. Qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum mawthiqan minallahi wa min qablu ma farrattum fi Yusuf. Ya, dan kemudian yang tertua berkata, tidakkah kalian ingat bahwa ayah kalian telah mengambil sumpah ke atas kalian atas nama Allah ya, mengambil sumpah atas nama Allah terhadap kalian gitu ya. Dan ingatlah pula apa yang telah kalian lakukan terhadap Yusuf sebelum ini ya. Sisanya tidak ada yang sama sekali disebutkan. Nah, kalau versi Bible, sekali lagi, versi Bible, Binyamin dan Yusuf itu lebih dicintai, ya, lebih dicintai oleh Nabi Yakub karena 2 alasan. Pertama, Rachel meninggal setelah melahirkan Bunyamin, sehingga mereka ini sebenarnya tidak punya ibu, ya, tidak punya ibu yang dibesarkan dari kecil, tidak punya. Karena ibu mereka sudah wafat sejak kecil. Alasan kedua adalah karena Rachel ini lebih dicintai Yakub daripada istri-istri yang lain, sehingga Yakub kemudian lebih mencintai anak dari si Rachel ketimbang yang lain. Ini sekali lagi versi perjanjian lama ya, perjanjian lama atau versi Bible. Dalam Islam ya, kita nanti akan belajar bahwa apapun yang terjadi, maka yang menyebabkan rasa hasad dari saudara-saudara Yusuf adalah syaitan yang menghembuskan rasa hasad. Tidak peduli apa yang dilakukan oleh Yakub, maka ketika kita melakukan kesalahan, maka tanggung jawab kita gitu ya. Tanggung jawab kita tidak merujuk kepada orang lain. Ya, karena di sini pun kita lihat dari surat Yusuf ini Yusuf ini dari segi akhlak ini luar biasa, begitu kan ya. Sudah kita lihat dari awal di mana dia berkali-kali ditimpa kesusahan, maka dia bersabar gitu ya. Jadi kalau dalam versi Al-Quran, yang menyebabkan Yusuf dibenci saudara-saudaranya adalah rasa hasad karena keunggulan sifat
dari Nabi Yusuf, gitu ya. Bukan dari akibat efek dari perlakuan Yakub yang membedakan. Ya, jadi ini yang membedakan antara versi Al-Quran dengan versi Bible. Ya, begitu juga kalau kita ya. Kalau kita saat ini kita merasa tidak diperlakukan secara adil, kalau hanya sekedar perbedaan perlakuan, maka kita harus menanamkan bahwa diri kita sendiri bahwa setiap orang bertanggung jawab atas kewajibannya masing-masing. Ya, ini saya juga seringkali mengatakan kepada banyak anak-anak gitu kan ya, yang barangkali orang tuanya tidak terlalu baik dalam merawat anak-anaknya, maka kita katakan bahwa setiap orang punya kewajiban masing-masing. Anak kewajibannya adalah berbakti kepada orang tuanya, itu yang nanti akan menjadi tanggung jawab kita di akhirat kelak yang akan ditanyakan oleh Allah. Adapun perlakuan dia terhadap kita, maka itu nanti adalah urusan dia dengan Allah, ya, urusan dia dengan Allah yang nantinya akan juga dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah, gitu ya. Ini juga sama. Kalaupun toh Yakub, kalau big if, karena kita tidak tahu, tidak diceritakan secara detail bagaimana perbedaan perlakuan antara Yakub terhadap Yusuf dan Bunyamin dengan kepada saudara yang lain, ya. Tapi ada indikasi bisa jadi ada perbedaan, ya, karena di sini di ayat ke-8 tadi, in qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina. Yusuf dan Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita, gitu ya. Tidak dijelaskan dengan detail oleh Al-Quran apa yang menjadi perbedaan, ya. Kalau versi Bible ada dijelaskan lebih detail, ada perbedaan mereka, Yusuf membagi makanan lah atau segala macam. Tapi kita tidak ingin terlalu jauh masuk ke situ. Yang jelas Yusuf itu dihasad, ada perasaan hasad saudara-saudaranya karena keunggulan akhlak dari Yusuf, ya, akhlak dan kecerdasan, gitu ya. Itu yang membedakan Al-Quran dengan Bible. Yang jelas adalah setiap kita dimintai pertanggungjawaban masing-masing, ya. Karena Al-Quran ini dia menceritakan itu sangat Al-Quran menceritakan dalam versi yang lebih ringkas, dan apa yang diceritakan Al-Quran itu yang penting. Di luar itu tidak penting. Seperti tadi ya, kisah tentang Yakub bagaimana dia berbeda perlakuan itu tidak penting untuk dalam Islam. Yang jelas di sini adalah saudara-saudara Yakub, mereka ada perasaan hasad kepada Nabi Yusuf dan mereka ingin mencelakakan Yusuf. Kenapa? Karena keunggulan sifat dari Nabi Yusuf yang ditunjukkan di sepanjang surat Yusuf di sini. Apakah ibu kandung Nabi Yusuf masih hidup jadinya? Kalau versi Bible tidak hidup, sudah wafat setelah melahirkan Bunyamin. Tetapi banyak ahli tafsir yang mengatakan bahwa ibu kandung Nabi Yusuf masih hidup. Karena memang sekali lagi tidak jelas tidak dijelaskan secara detail tentang keberadaan tentang apakah ibu dari Nabi Yusuf itulah masih hidup atau tidak, ya. Jadi kalau dikatakan bahwa yang bertemu dengan Nabi Yusuf ketika itu adalah saudara dari ibunya, yakni si Leah tadi atau bibinya Nabi Yusuf, maka ya tidak ada buktinya, gitu ya. Tidak ada buktinya. Tidak ada disebutkan dalam Al-Quran yang dipeluk oleh Nabi Yusuf adalah bibinya, gitu ya. Jadi di sini ulama sebenarnya berbeda pendapat, ahli tafsir ada yang mengatakan ibu kandung Nabi Yusuf masih hidup. Dan kenapa ibu Nabi Yusuf tidak berusaha melindungi Bunyamin tidak berusaha melindungi Nabi Yusuf ketika hendak dibawa oleh saudara-saudaranya, itu adalah karena memang fokusnya di sini adalah kisah tentang Nabi Yakub dan Nabi Yusuf, ya. Jadi bukan berarti si ibunya ini tidak melindungi Nabi Yusuf, tapi memang tidak diceritakan saja. Bisa jadi dilindungi tapi tidak diceritakan. Bisa jadi ibunya ini memang dia juga sangat stres ketika Nabi Yusuf hilang, ya, ketika Nabi Yusuf hilang, ya, tapi tidak diceritakan ya di dalam Al-Qur'an ini karena dianggap tidak terlalu penting, tidak terlalu berpengaruh terhadap jalan cerita. Nah, tetapi ada ahli tafsir juga yang mengatakan bahwa yang menemui Nabi Yusuf adalah bibinya, yakni Leah. Kenapa? Karena memang dari awal hingga akhir
sangat nampak bahwa posisi Yusuf dan Binyamin ini sangat lemah di hadapan saudara-saudaranya. Sangat lemah, ya. Jadi seolah-olah tidak ada pelindung untuk mereka berdua begitu. Ya. Di mana Bunyamin pun diketahui ini dibully juga, ya, mengalami perundungan dari saudara-saudaranya. Ada di ayat ke 69. Walamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi akhahu, dan ketika mereka masuk menemui Yusuf, lalu dibawalah saudara kandung Yusuf menghadapnya. Qala inni ana akhuka, ya, dia berkata, sesungguhnya aku adalah saudaramu, fala tabta'is bima kanu ya'malun. Janganlah kamu bersedih hati terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi kalau dari kisah di sini, posisi Benyamin dan juga Yusuf ini sangat benar-benar lemah gitu loh. Sangat lemah. Padahal itu adalah sesuatu yang tidak mungkin kan gitu ya di hadapan Yakub, di mana Rachel itu sangat dicintai oleh Yakub gitu kan ya. Lalu kenapa posisi mereka bisa sangat lemah gitu ya. Jadi satu-satunya petunjuk adalah memang ketika itu ibunya sudah tidak ada gitu loh. Ibunya sudah tidak ada, maka kecintaan dari ayah mereka ya turunnya ke anak dari istri yang paling dicintai. Dan saya agak cenderung juga dengan posisi bahwa ini adalah bibinya yang menemui Nabi Yusuf gitu ya. Intinya sebenarnya di sini tidak terlalu penting siapanya. Ya, ini hanya menjelaskan bahwa dalam Al-Qur'an ini tidak dijelaskan siapa yang menemui Nabi Yusuf, apakah bibinya yang dianggap ibu ataukah ibu kandungnya. Nah, kalau kita mengambil posisi bahwa itu adalah bibinya, maka kita mendapatkan dalil dalam hadis Nabi, ya, bibi dapat dianggap sebagai ibu sendiri. Dari hadis dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, al khalatu bimanzilatil ummi. Bibi itu adalah kedudukannya, manzil itu kedudukan, bisa juga diartikan rumah sebenarnya. Manzil itu adalah tempat, ya, tempat turun, ya, atau kedudukan. Al ummi seperti ibu. Ini harus dijelaskan juga. Al khalatu itu adalah bibi dari pihak ibu. Ya, ini harus ditekankan lagi. Al khalatu itu adalah bibi dari pihak ibu, alias saudari dari ibu kita. Kalau saudari dari bapak itu namanya ammah. Kalau paman dari pihak ibu alias kakak atau adik dari ibu kita itu dinamakan al-khol. Al-khol tanpa tak marbutoh, tanpa tak di belakang di sini. Kalau paman dari pihak bapak itu dinamakan amim. Maka di sini al-kholatu itu adalah bibi tapi dari pihak ibu, saudari ibu kita. Itu kedudukannya seperti ibu. Ya, jadi maksudnya adalah di sini konteksnya sebenarnya kalau ibu kita wafat, maka kemana lagi kita harus berbakti? Rasulullah dalam satu hadisnya dia berbaktinya itu bisa digantikan kepada saudara-saudara dari ibu kita, gitu ya. Nah, kita harus pahami bahwa Al-Quran hanya menceritakan sesuatu yang relevan dan bisa dijadikan pelajaran bagi kita. Terdapat perbedaan dalam tradisi ahli kitab dengan Al-Quran. Bagian dari kisah masa lalu tidak penting dan tidak relevan, tidak akan masuk dalam Al-Quran. Bagian dari kisah Nabi Yakub dengan Rachel, dengan Leah, itu dianggap tidak penting di dalam Al-Quran. Ya, yang penting adalah kondisi saat ini bagaimana, gitu ya. Yang penting adalah kondisi saat ini bagaimana. Ya, jadi di sini Yusuf kalau dalam versi Al-Quran ya dihasadkan oleh saudara-saudaranya. Kenapa? Karena kalau dari kisah dari Nabi Yusuf ini kesimpulannya maka kita bisa dapatkan karena dia lebih dicintai oleh bapaknya atas sebab kemuliaan akhlak dari Nabi Yusuf. Ya. Jadi kemuliaan akhlak tidak menjamin kita tidak punya musuh gitu ya. Tetapi jangan sampai kita dibenci orang karena akhlak kita buruk. Kita dibenci orang karena kita punya prinsip dalam agama itu bagus, tapi jangan sampai kita dibenci orang karena akhlak kita yang buruk. Ada yang terlalu gulu, ya. Ini ada ahli tafsir dari golongan Syiah menjadikan bahwa kalau bibi bisa dianggap seperti ibu, maka ayah, ya, itu bisa jadi dimaksudkan adalah paman. Jadi diambil kesimpulan oleh si
ahli tafsir ini bahwa ayah dari Nabi Ibrahim yang diceritakan kafir dalam Al-Quran maksudnya adalah paman dan bukan ayah kandungnya. Ya, dia berpendapat ayah dari Nabi Ibrahim yang diceritakan dalam Al-Quran itu maksudnya adalah paman, bukan ayah kandungnya. Ini gulu. Kenapa? Karena berkali-kali kita dapatkan dalam Al-Quran bahwa ayah dari Nabi Ibrahim itu kafir, gitu ya. Ini saya cuma membantah bahwa bukan saya sih, Ustadz yang saya dengarkan bahwa kalau bibi untuk ibu, kita jangan serta merta paman itu untuk bapak gitu, karena beda kondisinya. Ya, maka bantahannya banyak, nanti bisa dibaca sendiri di sini. Ya, ini contohnya adalah rangkaian dari surat Maryam, di mana Ibrahim berdialog dengan bapaknya. Ya, di sini jelas dikatakan bahwa bapaknya adalah pembuat patung, ya, dan bapaknya malah mengusir Nabi Ibrahim karena dianggap mengganggu ibadahnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Bantahan secara implisit. Ini juga ada di surat Al-Mumtahanah ya, Al-Mumtahanah di bawah ya, bahwa Nabi Yusuf hendak mendoakan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim hendak mendoakan bapaknya, tapi kemudian ditegur oleh Allah sehingga beliau tidak bisa berdoa kepada bapaknya, gitu ya. Jadi kalau di surat Al-Mumtahanah, Nabi Yusuf berkata kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Ya, jadi di sini adalah suri tauladan yang baik dari Ibrahim, kecuali bagian dia berkata, sesungguhnya aku memohonkan ampunan bagi kamu dan tiada aku dapat, kecuali bagian dia berkata kepada bapaknya. Ya, jadi Ibrahim adalah suri tauladan yang baik, semuanya baik kecuali bagian ketika dia mendoakan bapaknya. Ya, ketika dia mendoakan bapaknya, sesungguhnya aku memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatu apapun dari kamu siksaan Allah. Ya, bagian sini ini yang bukan merupakan contoh yang baik dari Nabi Ibrahim. Ya, tapi nanti kemudian ada tegurannya di surat yang lain ketika Allah mengatakan tidak layak bagi seorang nabi untuk mendoakan ampunan bagi kerabatnya. Itu ada nanti ya. Saya agak lupa di mana, tapi ada di Al-Quran. Ya, jadi secara implisit juga Nabi Yusuf ketika menyebut leluhurnya yang beriman hanya berhenti pada Nabi Ibrahim. Oke, di surat Yusuf ini kita selalu melihat bahwa di awal-awal misalkan dikatakan bahwa di surat Yusuf ayat 6, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadithi wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali yaquba kama atammaha 'ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Dan seperti itulah kami Tuhanmu memilihmu gitu ya, dan memberikan kamu kemampuan untuk menakwilkan mimpi atau percakapan-percakapan, dan dia telah menyempurnakan nikmat ke atasmu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana dia itu Allah maksudnya ya, menyempurnakannya terhadap kedua bapakmu ya sebelum ini, yakni Ibrahim dan Ishak. Jadi selalu berhenti di Nabi Ibrahim. Ya, selalu berhenti di Nabi Ibrahim. Ya, sehingga bapak dari Nabi Ibrahim adalah kafir gitu ya. Nah, ketika Al-Quran tidak jelas menunjukkan siapa ibu yang dimaksud, maka menjadi tidak terlalu relevan bagi kita mencari terlalu dalam, karena Allah tidak menghendaki ada pelajaran yang penting di situ. Ya, dalam Islam, penyebab rasa hasad saudara-saudara Yusuf adalah syaitan yang membuat iri saudara-saudaranya terhadap karakter dari Nabi Yusuf. Jadi bukan, kalau menurut Islam ya, bukan karena kecintaan Nabi Yakub terhadap terhadap istrinya yang melebihi cintanya kepada ibu yang lain. Oke, that being said, bisa jadi memang untuk keluarga yang poligami,
ketika seorang laki-laki lebih mencintai salah satu istrinya, ya, itu ada tendensi bagi laki-laki ini untuk lebih mencintai anak dari istri tersebut daripada yang lain. Yaitu masalah keadilan yang penting jangan sampai ada perbedaan dalam nafkah, ya, dan juga dalam jatah untuk bermalam gitu ya. Kalau dalam Islam ya untuk perasaan, kalau masalah perasaan itu susah dilawan, tapi sampai dia kemudian menjadi tidak adil terhadap istri-istrinya dari segi harta dan pembagian jatah bermalam, dan juga kepada anak-anaknya. Jadi kalau anaknya satu sakit dari ibu yang satu, ya harus diobati. Kalau anak yang lain sakit juga tetap sama perlakuannya, harus diberikan perlakuan yang adil gitu ya. Lanjut ke ayat 100. Kita ini agak panjang, jadi moga-moga bisa selesai di ayat 100. Kalau tidak ayat 100 nanti kita bisa bagi dua. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latiful lima yasha innahu huwal alimul hakim. Wa rafa'a, dan dia menaikkan ibu bapaknya ke atas singgasana ya. Kita sudah jelaskan ibu bapak siapa yang dimaksud di sini yang sebelumnya. Kalau bapak jelas Nabi Yakub, ibunya bisa jadi ibu kandung, bisa jadi ibu dalam arti bibi beliau gitu ya. Wallahu alam siapa. Wa kharru lahu sujada, dan mereka semuanya tersungkur kalau istilahnya. Kharru lahu sujada, mereka semua tersungkur atau merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf ya. Lalu berkata Yusuf, wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Ya, inilah takwil atau inilah tafsir sebenarnya. Mimpiku yang dahulu itu sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kebenaran atau kenyataan. Oke, haqqan, dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kalian, ini kalian ya, jadi sini kalau diartikan bahasa Arabnya, kita lihat bahasa Arabnya. Wajah abikum minal badwi, bikum. Jadi membawa kalian ya, minal badwi min ba'di. Jadi dari tempat yang jauh ya, dari daerah padang pasir yang jauh gitu ya. Min badwi. Mirip dengan kata suku Badui gitu ya, suku Badui. Setelah syaitan merusakkan hubungan antara aku dan saudara-saudaraku, sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki ya. Latiful lima yasha. Nanti kita bahas terutama yang dicetak tebal gitu ya. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Lalu siapa yang bersujud gitu ya? Kita lihat di sini tadi wa kharru lahu sujada. Sebelum kita bahas siapa yang bersujud, maka sujud yang dimaksud bisa berarti sujud syukur atas nikmat Allah ya, atas kembalinya Yusuf dan kerajaan yang dilimpahkan kepada Yusuf ya. Jadi bisa berarti sujud syukur atas nikmat Allah. Jadi mereka semua bersujud seolah-olah mereka sedang melakukan sujud syukur. Kalau untuk zaman sekarang itu biasanya misalkan anak lulus ujian gitu ya, lalu semuanya tiba-tiba sujud syukur ya. Atau bisa jadi ketika tim habis mencetak gol misalnya ya, mencetak gol, kemudian yang para pemain bola yang mencetak gol kemudian sujud syukur gitu ya. Itu maksudnya yang pertama bisa berarti sujud syukur. Atau bisa jadi sujudnya ditujukan kepada Allah tetapi menghadap ke arah Yusuf, seperti halnya kita menghadap Ka'bah gitu ya. Jadi ini sujud syukur juga sebenarnya, tapi ditujukan kepada sujud syukur juga di sini yang ditujukan kepada Allah tapi dia menghadapnya ke arah Yusuf ya, seolah-olah seperti kita menghadap Ka'bah ya. Jadi kalau kita menghadap Ka'bah, itu Ka'bah bukan object of worship ya, bukan tujuan ibadah kita, tapi kita
disyariatkan untuk menghadap Ka'bah. Begitu kan ya? Tapi sebenarnya kita bersujud kepada Allah. Atau ya, ini juga bisa berarti sujudnya memang ke arah Nabi Yusuf, ya, sebagai bentuk penghormatan seperti halnya malaikat kepada Nabi Adam. Ya, kalau ibu-ibu yang sudah hafal surat Al-Kahfi ya Bu ya, ini kan katanya mau lanjut dengan surat Al-Kahfi. Kalau ibu-ibu yang hafal surat Kahfi ada di ayat ke-50. Ya, sebenarnya banyak sih, tapi yang kebetulan ada di nyantol di otak saya ini ayat ke-50 surat Al-Kahfi. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, ya, maka mereka semua bersujud kecuali iblis, karena minal jin, yang berasal dari golongan jin, fafasaqa an amri rabbih, yang ia durhaka kepada perintah Tuhannya, ya. Jadi memang bisa juga berarti secara sujud penghormatan. Pada waktu itu mereka tidak dilarang untuk melakukan sujud kepada makhluk. Oke, waktu itu. Sekarang tidak boleh. Ya, jadi intinya mereka bersujud ya ke arah Yusuf. Tetapi apakah itu sujud syukur kemudian atau bisa jadi sujud penghormatan, maka ulama berbeda pendapat, gitu ya. Secara pribadi, nanti kita selesaikan dulu, nanti kita lihat mana yang lebih kuat di sini ya. Lalu apakah Nabi Yakub ikut bersujud? Ada yang berpendapat bahwa Nabi Yakub dan istrinya tidak ikut bersujud karena mereka sudah diangkat ke singgasana Nabi Yusuf, gitu kan ya. Jadi mereka sudah berdua sudah diangkat, lalu semuanya bersujud. Ya, karena mereka posisinya sudah di atas, maka mereka tidak ikut bersujud karena mereka duduk posisinya, gitu kan ya, di atas singgasana Nabi Yusuf. Lalu bagaimana dengan mimpinya? Nabi Yusuf kan bermimpi di awal bahwa Nabi Yusuf melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadanya. Ya, bagaimana kalau misalnya Nabi Yakub tidak sujud, maka bagaimana penjelasannya? Ya, di awal-awal ya, di ayat keempat, qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Dan ingatlah ketika Yusuf berkata kepada bapaknya, wahai ayahku, sesungguhnya aku melihat 11 bintang dan matahari dan bulan, dan aku melihat mereka semua sujud kepadaku. Ya, jadi ada yang berpendapat Nabi Yakub dan istrinya tidak ikut bersujud. Ya, lalu ayat ini, ketika dijelaskan ayat ini, maka bukan berarti ketika dia bermimpi maka semua mimpinya itu akan terwujud mirip sama sekali dengan mimpinya, gitu ya. Jadi bisa jadi memang hanya berlaku untuk 11 bintangnya saja, ya. Sedangkan 2 ini tidak ikut ke dalam penakwilan mimpinya. Karena kalau menurut ini ya, Nu'man al-Khan, ya, dia mengutip dari ulama juga bahwa tidak semua dari mimpi itu harus terwujud semuanya. Ya, jadi sebagian besar sudah cukup. Ya. Karena ada pendapat juga kedua bahwa Nabi Yusuf ini tentunya kita tidak bisa kita kalau dalam akal kita tidak bisa membayangkan juga seorang bapak dan ibu sujud kepada anaknya, kan gitu ya. Itu juga yang agak di luar nalar kita, apalagi udah selevel Nabi Yusuf, di mana Nabi Yakub itu adalah senior beliau dalam hal kenabian, dalam hal ilmu, gitu kan ya. Jadi dan juga dalam hal dalam hal kenabian, dalam hal ilmu, dan juga dalam hal usia yang lebih tua, gitu ya. Ada yang berpendapat Nabi Yakub di sini ya lebih senior dari segi usia, dari segi ilmu, dari sisi kenabian juga, maka tidak mungkin dia ikut sujud kepada anaknya. Ya. Jadi pendapat pertama mengatakan Nabi Yakub tidak ikut sujud kepada Nabi Yusuf. Tapi yang pendapat kedua ini lebih kuat. Nabi Yakub juga ikut bersujud karena beliau hendak mewujudkan mimpi Nabi Yusuf yang juga merupakan wahyu dari Allah. Mimpi Nabi, ingat, itu adalah wahyu. Ya, walaupun dia bentuknya khabar, dia juga sebenarnya wahyu. Sehingga Nabi Yakub yang juga nabi, dia akan paham tentang isi dari mimpi tersebut. Itu merupakan perintah bahwa
mereka semua akan sujud kepada Nabi Yusuf, gitu ya. Jadi walaupun status dia adalah orang tua dari Nabi Yusuf, karena beliau juga tahu bahwa mimpi itu harus terjadi, maka dia pun ikut sujud kepada Nabi Yusuf, ya. Jadi kemungkinan besar di sini Nabi Yakub pun ikut bersujud kepada Nabi Yakub pun ikut bersujud kepada Nabi Yusuf. Kenapa? Karena harus mewujudkan apa yang ada di dalam mimpi Nabi Yusuf. Dan ketika Nabi Yakub ini sujud, maka semua anggota keluarga juga akan ikut bersujud. Ini penjelasan yang paling logisnya gitu ya. Kalau Nabi Yakub tidak ikut sujud, agak juga bisa dibayangkan bahwa semuanya itu akan ikut sujud gitu loh. Berbeda halnya jika kita lihat Nabi Yakub di sini juga ikut sujud kepada Nabi Yusuf. Ya, ketika Nabi Yakub memimpin untuk sujud kepada Nabi Yusuf, maka semua anggota keluarganya otomatis nanti akan ikut karena Nabi Yakub adalah senior dari mereka semua gitu. Jadi yang lebih kuat di sini sebenarnya Nabi Yakub juga ikut bersujud karena beliau tahu mimpinya Nabi Yusuf harus menjadi kenyataan, ya, bahwa semua akan sujud, dan ini juga sujudnya Nabi Yakub akan diikuti oleh semua anggota keluarganya, gitu ya. Jadi maka kalau di atas kita lihat ya, maka mana sujud yang lebih kuat? Apakah sujud syukur atau sujud penghormatan? Wallahu alam, tetapi dari sisi alur cerita yang lebih kuat di sini adalah dalam bentuk penghormatan terhadap Nabi Yusuf, gitu ya. Kalau kita lihat untuk bangsa-bangsa dahulu, mereka boleh sujud kepada orang, gitu ya, seperti diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Majah, ya, bahwa Mu'adz bin Jabal datang dari Syam, dia sujud kepada Nabi SAW. Nabi berkata, apa ini wahai Mu'adz? Mu'adz menjawab, aku datang ke Syam dan aku dapati mereka sujud kepada pemimpin dan pendeta-pendeta mereka. Maka aku ingin melakukan seperti mereka kepadamu. Maka Rasulullah SAW berkata, jangan lakukan itu. Karena jika aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, tentu telah aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Sungguh demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seorang wanita tidak dinilai menunaikan hak Rabbnya sampai ia menunaikan hak suaminya. Dan kapan suami memanggil istrinya meski di atas pelana unta, jangan menolaknya. Ya, jadi kalau boleh sujud, maka yang boleh sujud adalah seorang wanita kepada suaminya. Oke. Ya, ada juga perbedaan tentang masalah pendirian masjid di atas kuburan, gitu ya. Kalau untuk orang-orang terdahulu, mereka yang nampak adalah mereka tidak dilarang, gitu ya. Tetapi kemudian Rasulullah melarang untuk kita mendirikan kuburan di atas, mendirikan tempat ibadah di atas kuburan, gitu ya. Ini perbedaan syariat kita dengan umat terdahulu. Nah, ini juga kita lihat di sini. Kalau di ayat ini, ayat ke-100, ya, Nabi Yusuf berkata, wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijani. Ya, jadi yang ditekankan adalah Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Allah mengeluarkan aku dari penjara. Pertanyaannya, kenapa hanya bagian dari penjaranya saja? Ya. Kenapa tidak ketika dibebaskan dari sumur misalkan? Ya. Kenapa bukan bagian ketika Nabi Yusuf ditempatkan di rumah Al-Aziz? Ya. Kenapa? Karena kalau disinggung keluar dari sumur, maka akan membuka aib saudara-saudaranya. Ya. Membuka perbuatan dosa saudara-saudaranya, padahal Nabi Yusuf sudah berjanji untuk menutup celaan terhadap saudara-saudaranya. Dan ketika berada di rumah Al-Aziz, kalau disinggung mengenai keberadaan Nabi Yusuf di rumah Al-Aziz, maka juga akan membuka aib Zulaikha. Padahal Zulaikha di sini sudah bertaubat. Ya, sudah bertaubat, maka Nabi Yusuf tidak ingin membuka aib dari Zulaikha itu. Nah, sedangkan keluarnya Nabi Yusuf dari penjara
itu sangat-sangat murni rencana Allah yang tidak direncanakan oleh Nabi Yusuf, gitu kan ya. Nabi Yusuf sudah berusaha untuk mengatakan kepada salah seorang temannya yang di penjara agar menceritakan tentang keadaan Nabi Yusuf kepada tuannya, tapi dia lupa, ya dia lupa. Ya kalau kita lihat di ayat ke 42, wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhum adkurni 'inda rabbika fa ansahu syaitan ya. Jadi ketika dia berkata kepada yang dia pikir akan bebas dari penjara, ingatkan tentang aku di samping tuanmu, tapi kemudian dia lupa, gitu ya. Akhirnya rajanya dibuat bermimpi, ya. Siapa yang bisa membuat raja bermimpi? Nabi Yusuf tidak bisa, yang bisa hanya Allah, ya. Siapa yang bisa membuat si teman dari Nabi Yusuf ini kemudian ingat kembali tentang Nabi Yusuf? Itu juga bukan Nabi Yusuf tapi Allah. Siapa yang bisa membuat raja dari Mesir kemudian bertanya siapa yang menceritakan tentang mimpimu? Itu juga bukan Nabi Yusuf tapi Allah yang menceritakan, gitu kan ya. Kemudian siapa juga yang bisa membuat para wanita-wanita yang membuat makar untuk mengaku, ya, dan Zulaikha mengaku, itu juga Allah, bukan Nabi Yusuf. Jadi keluarnya Nabi Yusuf itu benar-benar murni perencanaan dari Allah, sehingga Nabi Yusuf mengatakan Allah telah berbuat baik kepadaku ketika Allah mengeluarkan aku dari penjara, ya. Dan memang ketika Nabi Yusuf keluar dari penjara itulah itu titik balik. Kalau sebelumnya itu masih naik turun ya keadaannya, ya. Keluar dari sumur itu kayak ibaratnya keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya, kan gitu ya. Tapi ketika keluar dari penjara itu memang benar-benar titik balik dari kehidupan Nabi Yusuf, gitu. Oke. Jadi di sini Nabi Yusuf beliau bersyukur bahwa ya saudara-saudaranya yang datang kepada Nabi Yusuf, ya. Tambahan lagi, ada juga ulama yang berpendapat bahwa yang sujud di sini bukan cuman bapak, ibu, dan saudara Nabi Yusuf, tapi semuanya, termasuk keponakannya, termasuk ipar-iparnya, gitu ya. Jadi semuanya kemudian bersujud menghadap Nabi Yusuf, gitu. Ya, jadi wajah abikum minal badawi min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati. Dan Allah telah mendatangkan kalian dari tempat yang jauh. Nabi Yusuf yang selama ini sendirian, sekarang dia punya semuanya di sekitar dia. Ya, walaupun Nabi Yusuf sudah menikah dan punya anak, tapi hilangnya bapak, ya, hilangnya orang tua itu berbeda dengan, tidak bisa digantikan dengan memiliki anak, kan gitu ya. Kalau seseorang kehilangan orang tua, hilangnya orang tua itu tetap ada walaupun dia punya istri dan anak, begitu. Maka di sini Nabi Yusuf juga bersyukur bahwa saudara-saudaranya semuanya termasuk bapak ibunya didatangkan dari jauh, ya, bertemu dengan Nabi Yusuf itu, gitu. Walaupun berada dari padang pasir yang jauh. Setelah, ya, syaitan telah membuat kerusakan antara diriku dengan saudara-saudaraku, gitu. Ya. Nazawu, ya, itu bisa bermakna melakukan perundungan, bully, mendorong dengan tombak agar pindah tempat, mengganggu, menyebabkan rusaknya hubungan, ya. Atau bisa juga dikatakan membuat luka kecil yang kemudian menjalar dan membesar, gitu. Nah, Nabi Yusuf di sini hendak menutupi aib saudara-saudaranya karena janji beliau kepada mereka, sehingga beliau menyalahkan syaitan dan beliau juga menyebutkan namanya terlebih dahulu, gitu ya. Jadi kalau ibu paham bahasa Arabnya, ya, an-nazagha asyaitanu, dan syaitan telah merusak hubungan, ya, antara diriku, antara diriku, wa baina ikhwati, dengan saudara-saudaraku, begitu. Ya, jadi dia menyebutkan dirinya sendiri dulu, ya, untuk menutup aib saudaranya dan sebagai salah satu bentuk ketawaduan beliau, begitu. Oke, kita lanjut lagi sedikit lagi. Nah, kemudian terakhir, apa makna al-latif? Al-latif di sini. Kalau alim, al-hakim ini sudah mudah dipahami. Al-alim bermakna Allah mengetahui segala sesuatunya. Al-hakim, ya, Allah Maha bijaksana. Jadi pengetahuan itu kalau hanya sekedar mengetahui saja,
itu tidak cukup ya. Tapi Allah itu sifatnya selain mengetahui semuanya, maka Allah juga bijaksana gitu. Kapan menempatkan ilmunya begitu intinya. Kalau bijaksana itu ya. Kalau al-alim itu kan apa ya? Ilmu itu kan sebenarnya kumpulan fakta-fakta. Ya, hanya mengetahui banyak yang fakta itu tidak bisa menjadikan seseorang itu lantas menjadi seorang bijaksana gitu ya. Tapi kalau Allah, dia punya sifat al-alim dan juga al-hakim sekaligus. Ya, dia punya sifat maha mengetahui semuanya, dan Allah juga maha bijaksana ya dalam menggunakan ilmunya begitu. Ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan latif? Inna rabbi latifun lima yasha. Latif ini dari ininya apa website Ustadz Firanda, itu bisa bermakna mirip dengan al-khabir, yaitu mengetahui yang detail. Hanya saja latif fokus kepada yang detail. Adapun al-khabir ada tambahan makna al-khabiratu, pakar. Ya, jadi di sini al-latif Allah mengetahui lebih fokus kepada bagian-bagian kecilnya. Ya bunaya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallahu innallaha latifun khabir. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan yang seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus. Ya, Allah mengetahui yang detil-detil, ya, termasuk perbuatan yang kecil sekalipun. Ya, sehingga kalau kita berbuat baik walaupun itu kesannya kecil di mata manusia, karena Allah akan tahu setiap perbuatan kita, baik yang besar ya, misalkan kita menyumbang ratusan juta, ataupun yang kecil sekedar misalkan membuang sampah di tempatnya juga termasuk ya, atau misalkan menyingkirkan halangan dari jalan. Nah, ada juga al-latif itu bisa bermakna memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya dengan cara-cara yang halus, yang lembut, yang bahkan terkadang tidak disukai oleh hambanya itu sendiri. Yakni contohnya adalah kisah Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf diberikan kebaikan tapi tidak secara langsung, secara pelan-pelan, masukkan ke sumur dulu, begitu ya. Kemudian dibebaskan dari sumur, pindah ke tempat Al-Aziz, di mana beliau mendapatkan banyak ilmu di rumah situ, ya. Sudah cukup belum? Karena kalau selama ini dia hanya di rumah Al-Aziz, maka dia tidak akan naik grade-nya, kan gitu ya. Kita pahami di sini Allah selalu memberikan kebaikan tapi pelan-pelan. Nabi Yusuf kalau tidak dimasukkan oleh sumur ke dalam sumur oleh saudara-saudara yang mendapatkan cobaan, maka Nabi Yusuf selamanya akan berada di bawah perlindungan bapaknya. Tidak akan bisa maju kan gitu ya. Maka Allah Al-Latif, dia hendak memberikan kebaikan yang besar kepada Nabi Yusuf tapi dengan cara yang pelan. Kadang-kadang tidak disukai di sini. Nabi Yusuf kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Gitu kan ya, oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya tidak ada yang tahu bahwa Nabi Yusuf nanti akan jadi besar. Tapi kalau tidak dimulai dari peristiwa itu, nanti Nabi Yusuf tuh akan selamanya berada di padang pasir dan namanya tidak dikenal dalam Al-Quran. Gitu kan ya, tidak dikenal dalam sampai hingga akhir zaman gitu kan ya. Jadi mulai dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian keluar dari sumur, dibawa jadi budak. Tapi kemudian dijual ke Al-Aziz, diberikan tempat yang layak di situ. Ya, dikasih ilmu yang banyak. Ketika ilmunya sudah banyak, apakah cukup? Tidak. Harus ada cara lain lagi supaya dia naik. Kalau tidak, selamanya dia akan jadi budak di rumah itu, gitu kan ya. Akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Ya, dijauhkan dari tempat dia di rumah Al-Aziz gitu. Ya, di penjara Nabi Yusuf memanfaatkan waktunya dengan berdakwah kepada rekan-rekan penjaranya begitu. Oke. Nah, kalau sudah di situ tentu dianggap cukup gitu kan ya. Cobaan sudah cukup, maka cara berikutnya adalah dikeluarkan. Gimana caranya? Dengan memberikan mimpi kepada dengan memberikan mimpi kepada sang raja, ya, sehingga kemudian Nabi Yusuf bisa memberikan takwil mimpi yang baik. Kemudian beliau keluar dari penjara, bahkan diangkat untuk mengurusi perbendaharian negara. Sehingga dari sini sifat Al-Latif ya memberikan perencanaan yang sangat halus, yang orangnya sebenarnya sangat bisa jadi tidak suka gitu, tapi akhirnya akan berakhir dengan baik. Maka kita harus selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi Allah sedang memberikan kebaikan dengan cara yang kita tidak sukai.
Ya. Nah, saya pernah membaca buku motivasi itu, kalau versi orang barat, kita itu hidup itu apa ya? Hidup itu seperti tidak ada buku manualnya, blank manual gitu. Itu pikiran orang kafir gitu. Kalau dalam Islam kita memiliki Al-Qur'an, kita memiliki sunnah, maka kita ketika hidup itu tidak benar-benar blank sebenarnya. Ya, ada petunjuk dari Allah untuk bagaimana menjalani hidup. Tidak selalu enak, memang tidak selalu enak, tidak selalu hidup kita tuh nyaman, tapi kita paling tidak ada petunjuk ya bagaimana untuk menjalani hidup kita dengan mengacu pada Al-Qur'an dengan sunnah begitu. Ya. Jadi ketika kita diberikan dalam kondisi apapun, maka kita harus selalu husnuzon kepada Allah dan kita selalu berusaha untuk menuruti apa yang menjadi buku manual kita, ya, apa yang menjadi petunjuk kita, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, begitu. Begitu ya. Semoga bisa dipahami dari ayat ke-99 dan 100 ini. Kisah Nabi Yusuf sebenarnya berakhir di ayat ke-100 ini. Berikutnya epilog. Ayat 101 ini adalah doa Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf akan meninggal dunia. Sebenarnya ada ya nanti surat ayat 101. Doa Nabi Yusuf ketika beliau hendak akan meninggal dunia. Nah, ya, lalu sisanya itu adalah semuanya adalah epilog yang intinya adalah bagaimana Allah memberikan tanggapan terhadap kisah Nabi Yusuf di sini. Oke. Ya. Kita sudah selesai di sini dan kita